sekarang kita masuk ke proses bagaimana cara kita membangun hubungan dengan pelanggan. Nah, kita lihat di slide berikut. Ini adalah dasar bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang pertama, kita lihat, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan apabila kita memuaskan pelanggan dan apabila kita memberikan nilai kepada pelanggan. Dari nilai pelanggan yang kita tawarkan, kita bisa memuaskan konsumen, memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Apabila konsumen puas akan penawaran yang kita berikan, maka mereka akan menjadi loyal. Dalam artian mereka ada kemungkinan akan kembali lagi. Contoh, Anda menjual nasi goreng. Produk Anda ternyata disukai oleh banyak konsumen. Kalau mereka menyukai produk Anda, nantinya mereka akan kembali. Apakah Anda loyal terhadap suatu tempat makan, loyal terhadap suatu merek tertentu? Jika ya, coba Anda ingat-ingat lagi, produk apa yang Anda suka yang kemudian Anda beli berulang-ulang. Nah, ketika Anda beli berulang-ulang suatu merek atau produk yang sama, itu berarti disebut customer loyalty. Nah, kita melihat bagaimana sih cara kita membuat konsumen loyal. Dengan cara membuat mereka menyukai, mereka puas dengan produk kita. Nah, tapi sebelum mereka puas atau menyukai produk kita kembali yang paling basic, kita bicara tentang nilai pelanggan. Apa yang mau kita tawarkan kepada mereka. Ketika kita bicara nilai pelanggan, kita kembali lagi ke konsep awal. Manfaat apa yang akan kita tawarkan kepada mereka? Seberapa besar biayanya? Nah, di sini konsumen bukan hanya mentah-mentah menerima apa yang kita tawarkan. Mereka akan memperbandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh pesaing. Sehingga dalam kasus ini pelanggan akan melihat dua sisi. Sisi yang ditawarkan pesaing dan sisi yang produk yang kita tawarkan. Mereka membandingkan, mereka memahami, mereka menelaah mana yang lebih baik yang akan mereka beli. Bagaimana cara mereka menelaah? Kita lihat, apa sih definisi dari nilai? Nilai dalam bahasa Inggris disebut value atau dalam kasus ini customer value. Didefinisikan sebagai total get dibagi dengan total give, yaitu total apa yang didapatkan oleh konsumen diperbandingkan dengan total apa yang mereka harus berikan atau mereka harus korbankan untuk mendapatkan produk kita. Ketika kita bilang total get, kita pada dasarnya bicara dua jenis manfaat, yaitu manfaat emosional dan manfaat fungsional. Kemudian ketika kita bicara biaya atau pengorbanan apa yang diberikan konsumen untuk mendapatkan produk yang kita tawarkan, pada dasarnya kita bicara tentang harga dan biaya-biaya lainnya. Contoh, Anda membeli satu cangkir kopi. Ketika Anda membelinya di Starbucks, sebetulnya Anda mendapatkan dua manfaat. Manfaat kopi secara fungsional, ini kafein membuat Anda melek. Ketika Anda membawa menenteng gelas Starbucks kemana-mana, itu sebetulnya memberikan manfaat emosional, manfaat secara gengsi. Tetapi ketika Anda untuk mendapatkan satu gelas Starbucks tadi, Anda perlu melakukan pengorbanan, total give. Apa yang Anda korbankan atau apa yang harus Anda berikan untuk mendapatkan satu gelas Starbucks? Yang pertama, harga. Harga yang harus Anda bayar untuk mendapatkan satu gelas Starbucks. Plus, pengorbanan lainnya. Apa pengorbanan lainnya? Seandainya rumah Anda jauh dari kedai Starbucks, berarti waktu perjalanan Anda, waktu parkir Anda, waktu Anda harus memilih baju. Itu adalah semua biaya dan pengorbanan yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan satu gelas Starbucks. Nah, kembali lagi, pemasaran adalah konsep yang gampang diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Setiap kali Anda melihat konsep dari pemasaran, coba Anda aplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Barang apa yang Anda beli, nilai apa yang Anda dapatkan dari barang yang Anda beli tersebut. Nah, setelah kita memahami nilai konsumen, kita akan melihat konsep berikutnya, yaitu konsep kepuasan konsumen. Apakah produk yang kita tawarkan tadi memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen atau tidak? Sebetulnya apa sih konsep kepuasan konsumen? Nah, kepuasan konsumen adalah konsep di mana harapan konsumen diperbandingkan dengan kinerja produk yang dipersepsikan oleh konsumen. Contoh, kita memperbandingkan harapan terhadap suatu produk dengan kinerja aktual dari produk tersebut. Anda melihat dua maskapai,
Lion Air versus Garuda Indonesia. Kalau Anda melihat dua contoh ini, coba maskapai mana yang lebih mudah memberikan kepuasan kepada konsumen? Apa sih kriteria mudah memberikan kepuasan kepada konsumen? Konsumen mudah puas apabila harapannya sedikit. Nah, harapan mana yang lebih sedikit? Lion Air atau Garuda Indonesia? Ketika Anda naik Lion Air, apa yang Anda harapkan? Paling tidak Anda mengharapkan hanya dua, sampai dengan selamat dan tidak delay. Anda tidak mengharapkan makanan, Anda tidak mengharapkan pelayanan yang ramah, Anda tidak mengharapkan mendapatkan majalah atau koran gratisan, Anda juga tidak mengharapkan mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih besar. Bandingkan dengan apabila Anda memilih maskapai Garuda. Ketika Anda naik Garuda, harapan Anda jauh lebih tinggi. Anda mengharapkan ada pelayanan yang lebih ramah, Anda mengharapkan makanan yang enak, Anda mengharapkan entertainment atau hiburan, Anda mengharapkan bagasinya mendapatkan kapasitas yang lebih besar, dan sebagainya. Harapan Anda jauh lebih panjang dan jauh lebih banyak ketika Anda naik Garuda. Sehingga untuk kasus Lion Air versus Garuda Indonesia, sebetulnya maskapai yang paling mudah untuk memuaskan konsumen adalah Lion Air. Karena harapan konsumen hanya dua. Coba Anda pikirkan lagi dari produk-produk merek-merek yang Anda miliki. Mana yang lebih mudah memuaskan kebutuhan konsumen? Mana yang lebih mudah memuaskan kebutuhan Anda? Dan barang-barang atau merek mana yang memberikan kepuasan kepada Anda? Setelah kita memahami nilai pelanggan, kemudian kita mampu memberikan kepuasan kepada konsumen, di mana harapan sama dengan kinerja atau harapan lebih kecil daripada kinerja, maka pada dasarnya kita di situ memiliki fondasi untuk menciptakan loyalitas pelanggan, dalam artian kita memiliki fondasi untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Pelanggan akan kembali kepada kita apabila mereka puas. Nah, proses marketing berhenti di situ. Meskipun pada awal tadi kita melihat, oke, proses marketing ada 5 step atau ada 5 langkah. Tetapi ingat, langkah yang terakhir adalah langkah ketika pemasar atau perusahaan mendapatkan value dari konsumen. Berarti itu adalah langkah pasif. Coba Anda kembali lagi ke slide yang awal. Pada langkah 1, memahami kebutuhan keinginan konsumen adalah langkah aktif, di mana pemasar harus melakukan sesuatu. Langkah kedua, mendesain, lagi kata kerja, langkah aktif, strategi pemasaran. Langkah ketiga, merancang program pemasaran terintegrasi. Langkah kata kerja aktif. Berikutnya, membangun hubungan yang kuat dan baik dengan pelanggan jangka panjang. Jadi, proses pertama sampai keempat adalah proses kata kerja. Sementara proses yang kelima adalah proses kita mendapatkan nilai dari konsumen, dalam artian kita mendapatkan laba dari konsumen. Sehingga ketika kita bilang pemasaran, langkah 1 dan langkah 4 adalah langkah yang harus kita kerjakan.